Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa tahun terakhir kan gue sering bilang ya, Indonesia darurat narkoba. Indonesia darurat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia ini udah keterlaluan gitu. Udah parah banget. Hampir semua golongan, hampir semua ormas, hampir semua instansi, baik instansi umum, politik, sosial, keagamaan, keamanan. Ini sekarang partai politik yang notabene Islami, sudah ada berita nih, calegnya profil Sofyan, caleg PKS diduga pengedar 70 kg sabu yang diciduk Bareskrim. Ini partai yang notabene Islami, udah ada nih oknumnya, narkoboy. Nah makanya itu gua golongannya si Fuad Pleret, terus Imat, Mogi, Ahong, suruh tes urin, tes rambut dah. Memang betul-betul darurat narkoba Indonesia ini. Ini ada video, sebelum kita baca ini ada video penangkapan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik penangkapan Sofyan, caleg PKS DPRK Aceh Tamiang, diduga edarkan 70 kg sabu. 70 kg sabu. Itu kalau ditaruh di empang, ikatnya semuanya on itu. Aduh. Lagi apa namanya? Beli baju dia. Goblok. Nah itu lagi ngukur baju, celana lagi ngukur di lehernya. Ini rekaman CCTV kayak jadi. Langsung digeledah, itu bawa. Kalau ditinggal sini hilang. Kamu dititip sama yang punya toko ya? Dia ada motor ya? Kamu punya sewa. Pak, nanti kita titip motor ini ya. Oh, motor jadi titip. Ah, itulah. Makanya kalau ada kunci kita bawa. Nanti kita serahin sama keluarga kamu motornya. Aduh. Habis kau. Ini PKS lu guys, partai Islami. Makanya makin gak percaya partai gue. Yang Islami begini, oknumnya banyak banget aja. Kita baca nih dulu beritanya ya. Sofyan, calon anggota legislatif caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera PKS terkait kasus peredaran narkoba. Bareskrim Polri
menangkap caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tamiang bernama Sofyan terkait dugaan peredaran sabu seberat 70 kg di Majapahit, Aceh Tamiang pada Sabtu 25 Mei lalu. Benar yang bersangkutan berinisial S, caleg terpilih DPRK nomor 1 di kota Aceh Tamiang, Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa lewat keterangannya Senin 27 Mei. Belakangan diketahui Sofyan ternyata berasal dari caleg PKS di Dapil Aceh Tamiang 2. Berikut profil Sofyan berdasarkan penelusuran kumparan. Sofyan menempuh pendidikan terakhirnya sebagai sarjana ilmu sosial, sarjana S1. Dia maju sebagai caleg PKS dengan nomor urut 1 di Dapil Aceh Tamiang 2. Nah, kalau nomor urut 1 ini biasanya kader banget ini. Pria kelahiran 5 Maret 1990 di Matang Cincin itu sudah menikah. Saat ini usianya sudah memasuki 34 tahun. Dalam data yang diperoleh, Sofyan menduduki suara terbanyak nomor 4 di dapilnya atau sekitar 1440 suara. Allahu Akbar. Sekilas penyelundupan 70 kg sabu. Brigjen Mukti mengungkapkan Sofyan sudah buron sekitar 3 pekan. Menurutnya selama melarikan diri, Sofyan sempat berpindah-pindah lokasi. Udah buron ini ya. Berdasarkan kegiatan analisa dan profiling, dipetakan tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian, di mana tersangka DPO melarikan diri ke Aceh Tamiang, Medan selama 3 minggu, ungkap Mukti. Hingga akhirnya penyidik mendapatkan informasi bahwa Sofyan kembali ke Aceh Tamiang. Penangkapan kemudian langsung dilakukan. Target berpindah ke toko IF Distro dan sedang memilih-milih pakaian. Tim bergerak masuk ke toko dan melakukan penangkapan terhadap tersangka DPO. Beber dia, ya tadi videonya udah kita lihat. Sofyan berperan sebagai pemodal dan pengendali sabu seberat 70 kg jaringan Malaysia. Saat ini Sofyan tengah dibawa dari Aceh menuju Jakarta untuk segera dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Merespon hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera DPD PKS Kabupaten Aceh Tamiang, M. Nazir Hanafia mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Saya baru baca ini, belum tahu kabar juga. Di berita yang saya tahu, karena Nazir dikutip Antara, ya itu beritanya guys. Ya kalau gue sih ngelihatnya ini caleg PKS, ya partai politik ya. PKS ini partai Islami banget ya. Jadi kalau gue dilihatnya, ini oknum udah sampai ke sini ya, makanya tuh yang golongannya Fuad Pleret apa semuanya itu tesurin dah. Ya Indonesia benar-benar darurat narkoba ini, benar-benar darurat narkoba. Kita lihat dari postingan ini apakah ada yang senada sama kita. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram resminya kumparan ya. Nih kita baca dulu ya. Bareskrim Polri menangkap Sofyan, caleg terpilih DPRK Aceh Tamiang terkait dugaan peredaran sabu 70 kg. Ia ditangkap di kawasan Majapahit, Aceh Tamiang pada Sabtu 25 Mei lalu. Dalam video yang diterima, penangkapan berlangsung di sebuah toko pakaian. Saat itu Sofyan tengah mengukur celana jeans yang akan dibelinya. Sesekali Sofyan juga tampak berbincang dengan penjaga toko. Tepat saat Sofyan ingin menjajal celana lainnya, 3 penyidik langsung mendatanginya. Sofyan langsung dipegangi dan ditarik ke arah keluar toko. Penggeledahan langsung dilakukan terhadapnya. Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menjelaskan Sofyan sudah buron sekitar 3 pekan. Menurutnya selama melarikan diri, Sofyan sempat berpindah-pindah lokasi. Ini kita lihat nih. Polisi kalau menangkap itu apa nggak nunjukkan identitas atau surat penangkapan atau membacakan hak-hak yang ditangkap seperti polisi Amerika di film-film. Takutnya banyak preman atau pura-pura jadi polisi dan menculik atau rampok atau dibunuh. Betul nggak sih? Ya nggak tahu gue ya. Kayaknya kalau udah buron gitu ya, mereka langsung ya, apalagi kan ini dikamerakan. Ya.
Kalau mereka mau begitu, itu mereka melakukan itu nggak mungkin juga dikamerain gitu kan ya. Di kamerain sayang ada CCTV ya, nggak setuju gue. Karena nanti kalau dilihat di kamera bisa kacau itu. Dulu ada anggota DPRD di Sumatera Utara kedapatan membawa bom sabu di bandara, kok bisa masih tetap jadi anggota DPRD? Lah, oknumnya banyak sayang. Beginian gercep si Vina sampai tahunan. Nah, ngelihatnya ke sono kan. Ya yang salah ya salah lah ya guys. Yang salah ya salah. Yang salah ya salah. Jualan sabun 70 kg kok belanja di toko emperan begini, yakin gak salah tangkap? Nah, banyak orang gak percaya polisi, sekarang dikira gak salah tangkap. Ada dua hal yang aneh DPM narasinya. Satu, narkoboynya 70 kg tapi beli jalanan di toko biasa, kan aneh. Nggak aneh, justru dia akan semakin dicurigai kalau dia belanja pakai uang banyak. Ya nggak aneh. Ya, baru bulan 3 pekan udah ketangkap. Nah itu final 8 tahun deh. Itu pun karena dibuat film, kan aneh. Nah memang aneh, di Indonesia ini memang aneh. Cuman kalau dia beli celananya di toko biasa itu wajar ya. Bahkan harus begitu ya, supaya nggak terlalu mencolok. Minimal selesai dia belanja dulu pak, kasihan orang yang punya toko nggak jadi laku barangnya. Bodoh amat lah. Koruptor kalau ditangkap dibuat konten gini juga seru kali ya. Iya kan banyak. Mulai pengalian isu kasus Vina sama 271T. Waduh, dibuat pengalian isu. Mosok jualan narkoba 70 gram beli celananya di toko, jangan salah tangkap. Enggak lah. Kalau gua ya wajar gitu. Ya jangan mencolok gitu. Kalau dia belinya di toko-toko yang besar gitu, wah itu malah menjadi bahan kecurigaan gitu. Kumparan kenapa tidak blur identitas Intel, padahal ada media yang memblur Intelnya ke depan. Kalau upload berita yang ada Intel, kalau bisa di blur untuk menjaga identitas para Intel. Maaf, ini sedikit masukan dari saya. Betul, sepakat. 70 kg sabu versus 271T, banyak mana? Banyak yang 271T kayaknya ya. Kalau 70 kg sabu itu paling, kalau nolnya banyak ya. 700.000, berarti 49. Ya masih banyak 270T. Kalau mau tangkap seseorang di toko sebaiknya setelah pembayaran, sehingga toko uangnya masuk dulu. Masuk. Ya, betul juga ya. Kesian tokonya ya. Pemegang kunci surga ngeri, sabu 70 kg. Nah, tuh kan. Islam nih yang kena. Tuh kan mudah nangkap buronan tuh, cuma 3 pekan ketangkep. Lah kasus Vina cuma sekelas pulih bangunan, butuh viral, difilmkan dulu. 8 tahun baru ketangkep. Itu pun masih ada dramanya. Nanti kita angkat lagi tuh ya. Kasus ini nanti kita angkat lagi ya. Korupsi 271T, manusianya ada hilang baik, senyap nyam ampun. Pengedaran narkoba kok beli celana di toko biasa-biasa saja ya. Wajar. Wajar. Beli baju di toko biasa itu wajar. Wajar, sangat wajar. Dari PKS, PKW untung nggak jadi. Kalau nggak bisa nanti dalangnya demi demo berjilid-jilid. Nah yang disalahkan itu katanya ya kan. Mulus sekali operasinya. Iya, PKS mulai diintimidasi. Gorengan baru lumayan biar pada lupa kasus 271T. Nah tuh. Mungkin beliau lagi cari model buat nyalek. Model apa ya? Kan udah kepilih dia. Atau buat 5 tahun ke depan. Yang benci banget ke PKS lagi kegirangan, bisa digoreng bertahun-tahun kayak kasus sapi waktu itu. Ya, jangan ada benci, jangan ada cinta gitu dalam urusan hukum. Dalam urusan hukum itu jangan ada benci, jangan ada cinta gitu. Yang salah ya salah. Intinya kalau gue ngelihatnya ya, ini oknum narkoba ini, Indonesia udah terlalu darurat narkoboy gitu guys ya. Udah terlalu darurat narkoba ini. Bayangin lu, ini caleg dari partai Islam. Dah begitu. Jadi semuanya tes urin tuh. Ya,
yang bikin ini, ayo gua juga siap tes urin, tes rambut. Ayo tes urin, tes rambut kita lihat siapa aja langsung hukum, termasuk tuh golongannya Fuad Pleret, Imaduddin. Kita kan diminta tes DNA tuh, ayo dah tes urin yuk, sama tes rambut. Iya, gua tes DNA deh. Ayo kalian tes urin sama tes rambut. Gua Babaldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi walinayah, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau caleg yang Islami aja udah begini, gimana yang lain? Ya Allah, oknum udah banyak banget, narkoboy. Hah,